Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Belajar IPS. Di episode pertama ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Dan saya di sini tidak sendiri, sudah bersama dengan teman kita dari kelas 8F, ada Nenden. Bersama saya Nenden Syahna Jinadin dari 8F. Mari belajar IPS mobilitas sosial. Oke, jadi sekarang kita mau ngomongin tentang mobilitas sosial. Nah, Nenden pernah tahu atau pernah dengar nggak tentang mobilitas sosial? Belum. Oke, jadi mobilitas sosial itu misalkan contohnya, kalau misalkan Nenden tahu Cristiano Ronaldo. Tahu. Nah, itu kan dia itu dulunya adalah sebelum jadi pesepak bola adalah orang yang kurang mampu ya. Tapi sekarang setelah jadi pesepak bola, si Cristiano Ronaldo itu jadi salah satu orang yang terkaya. Bahkan dia kan kalau kita lihat Instagramnya, postingannya itu kan ya selalu lah yang memiliki banyak aset. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh mobilitas sosial dari misalnya orang yang tidak mampu jadi orang kaya. Berarti itu adalah sebuah contoh mobilitas sosial. Nah, kira-kira Nenden bisa menarik nggak apa pengertian dari mobilitas sosial berdasarkan contoh kasus tersebut? Mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang dari lapisan ke satu ke lapisan yang lain. Iya. Betul, Ibu? Betul. Jadi mobilitas sosial itu kalau kita lihat dari segi bahasa memang terdiri dari dua kata. Pertama, mobilitas. Mobilitas itu berasal dari bahasa Latin. Mobilis bukan? Iya, mobilis. Mobilis itu artinya mudah bergerak. Ya, perpindahan dari Perpindahan. satu ke satu yang lain. Iya, kalau sosial? Sosial sekelompok masyarakat Iya, atau sekelompok orang. Jadi pengertian dari mobilitas sosial betul seperti kata Nenden tadi, yaitu perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari lapisan sosial satu ke lapisan sosial yang lain. Itu pengertian dari mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini ada beberapa bentuknya. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau yang horizontal itu yang berpindah tapi tetap di satu lapisan yang sama. Misalnya, ada misalkan seseorang jadi kepala sekolah. Awalnya beliau kepala sekolah di SMP 1 misalkan, lalu dipindahkan jadi kepala sekolah di SMP 2. Nah, itu adalah bentuk dari mobilitas sosial horizontal karena kan statusnya tetap sama sebagai kepala sekolah, cuman dipindahkan tempatnya saja. Ada lagi, satu lagi adalah mobilitas sosial vertikal. Kalau vertikal ini yang berpindah lapisan sosialnya atau status sosialnya, misalkan dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Nah, itu mobilitas sosial vertikal itu terbagi jadi dua. Ada mobilitas sosial naik, ada mobilitas sosial vertikal turun. Kalau nggak salah yang naik Kimbling. Yang naik itu climbing. Iya. Kalau yang turun disebutnya sinking. Kalau yang naik contohnya kayak tadi yang Ronaldo, dari sebelumnya bukan siapa-siapa sekarang jadi pesepak bola terkenal. Kalau yang turun, kira-kira Nenden tahu nggak contoh mobilitas sosial vertikal yang turun? Kayak menteri habis itunya. Iya, benar. Kalau misalkan seorang menteri habis masa jabatannya, kan turun. Dia kembali jadi rakyat ya. Iya, rakyat berarti biasa. Itu adalah contoh mobilitas sosial vertikal turun. Ada lagi sebenarnya mobilitas sosial antar generasi. Yang antar generasi ini dibagi dua, ada intergenerasi, ada intragenerasi. Kalau yang intergenerasi itu yang beda generasi. Misalnya ada seorang bapak pekerjaannya petani, anaknya misalkan jadi pengusaha sukses. Nah, itu berarti kan ada penaikan. Iya, mobilitas sosial vertikal naik. Tapi terjadinya intergenerasi. Kalau yang intragenerasi itu yang satu generasi. Misalkan ada seorang bapak punya anak 3 atau 2 lah, punya anak 2. Yang satu kepala sekolah, yang satu guru. Nah, itu kan beda tuh. Tapi dalam satu generasi yang sama, itu mobilitas sosial yang intragenerasi.
generasi. Itu bentuk-bentuknya. Jadi ada berapa barusan bentuknya? Ada 2. Iya. Apa aja? Yang horizontal dan vertikal. Yang vertikal terbagi lagi jadi 2. Yang naik dan yang turun. Iya. Jadi, yang contohnya seperti tadi ya. Yang naik contohnya yang si Ronaldo. Yang turun kayak menteri. Iya, menteri yang udah habis masa jabatan. Iya, itu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Apa saja faktor yang menyebabkan mobilitas sosial? Sebenarnya ada banyak faktor. Ada namanya faktor pendorong mobilitas sosial. Itu ada faktor sosial, ada faktor politik, ada faktor individu, ada faktor struktural, faktor ekonomi, sama faktor kemudahan mendapatkan akses pendidikan. Itu faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Kalau boleh tahu, apa contoh-contoh faktor mobilitas sosial? Contoh-contohnya, misalkan kalau yang faktor struktural, itu kan kalau dulu Indonesia, bukan itu deh. Kalau yang faktor struktural itu contohnya misalkan kalau Indonesia kan strukturnya terbuka ya, kita bebas. Kalau misalkan kita mau jadi apapun itu bebas. Kalau misalkan di India itu strukturnya tertutup. Jadi di India itu ada kasta-kasta, ada kasta Pariya, kasta Brahmana. Gimana turun-temurun kastanya? Jadi kalau misalkan kita terlahir di kasta Brahmana, ya sampai mati kita jadi kasta Brahmana. Kalau kasta Brahmana kan kasta tertinggi di India itu. Kalau yang paling rendah itu kasta Pariya. Jadi kalau misalkan kita terlahir di kasta Pariya, sampai mati juga nggak akan pindah kasta, tetap aja jadi kasta Pariya. Tapi kan kalau di Indonesia tidak seperti itu. Di Indonesia sistemnya terbuka. Jadi kalau kita terlahir di lapisan sosial yang rendah, itu kita bisa pindah ke lapisan sosial yang tinggi. Dan sebaliknya, itu kalau contoh yang struktural. Kalau contoh yang sosial, kira-kira Nenden tahu nggak contoh dari faktor sosial? Kalau faktor sosial misalnya ini deh, kita terlahir di lapisan sosial yang rendah misalkan. Nah terus ada perasaan ingin mengubah, jadi kita nggak betah misalkan bertekad untuk mengubah nasib. Iya. Kan kalau misalkan di sosial sebagai berada di lapisan sosial yang rendah misalkan tinggalnya di pemukiman yang kumuh kan gak enak tuh. Kita misalkan pengen beralih misalkan tinggalnya di perumahan yang mewah. Nah itu kan berarti ada timbul dari faktor sosial, dorongan dari faktor sosial. Apalagi tempat pendidikan. Ya, pendidikan itu juga bisa. Misalkan kita terlahir sebagai anak kurang mampu misalkan. Nah tapi kita sekolah mendapatkan pendidikan, terus misalkan bisa juga dapat beasiswa. Nah itu kan ilmu kita semakin banyak. Kalau kita mengamalkan ilmu yang banyak itu, bisa aja kan kita yang tadinya kurang mampu bisa jadi pengusaha yang sukses. Itu kan jadi pendorong juga. Itu 3 ya, baru 3 ya. Iya. Terus apalagi? Ekonomi juga sama. Kan kalau misalkan ekonomi kita kurang, mau beli apa-apa kan susah ya. Nah dari sana mungkin ada keinginan untuk berubah, ingin banyak uang supaya kalau mau apa-apa jadi gampang. Nah itu juga bisa jadi faktor pendorong. 4 ya. Iya. Apalagi individu juga itu hampir sama. Jadi dari keinginan sendiri. Kalau kitanya misalkan memang terlahir dari lapisan sosial yang rendah, tapi kitanya ulet, rajin untuk mengubah diri, bertekad untuk mengubah diri, mengubah nasib, itu juga kan bisa jadi pindah lapisan sosial. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau misalkan ada anak pengusaha tapi dia males-malesan, terus pokoknya tidak mau belajar, kan bisa aja dia nantinya malah jadi pengangguran. Jadi turun kan mobilitas lapisan sosialnya. 5 ya. Satu lagi apa? Tadi sosial, individu, pendidikan, ekonomi, politik. Nah, struktural. Oh, politik belum ya? Belum. Iya. Kalau politik itu contohnya misalkan kalau dulu kan kita dijajah ya. Iya. Dijajah sama Belanda, dijajah sama Jepang.
pas ketika dijajah itu kan kita susah untuk merubah lapisan sosial karena kondisi kita sedang dijajah. Tapi kan kalau sekarang sudah merdeka, kita lebih gampang untuk melakukan mobilitas sosial. Kalau nggak salah pernah dengar pas kita dijajah, orang Indonesia hanya 10% yang bisa baca. Ya, iya. Yang sisanya buta huruf. Betul. Itu juga salah satu contoh. Kalau sekarang kan sudah merdeka, kita semua bisa belajar mengakses pendidikan ya. Bahkan ada program wajib belajar 9 tahun, 12 tahun. Itu kan salah satu contoh juga untuk mendorong terjadinya mobilitas sosial. Nah, selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Kalau faktor pendorong kan yang mendorong kita untuk melakukan mobilitas sosial. Kalau faktor penghambat itu yang menghambat kita untuk mengubah nasib. Untuk mengubah nasib. Faktor penghambat itu ada apa aja ya? Misalkan kemiskinan. Iya. Kemiskinan itu misalkan ada orang yang terlahir di keluarga yang kurang mampu atau miskin. Nah, biasanya kan kalau misalkan keadaannya kurang mampu, sulit untuk mengakses pendidikan, dan pada akhirnya ya terus saja miskin gitu kan. Itu faktor penghambat. Kalau orang kaya kan biasanya anak-anaknya disekolahkan sampai tinggi. Ya. Mau masuk jurusan apa aja juga gampang. Ya. Jadi kan anak-anaknya juga bisa sukses. Jadi salah satu faktor penghambat itu pertama kemiskinan. Kalau yang kedua itu biasanya adalah diskriminasi. Diskriminasi, Nanden pernah dengar atau tahu nggak diskriminasi? Pernah dengar tapi nggak tahu itunya. Pengertiannya. Diskriminasi itu jadi perlakuan membeda-bedakan. Jadi dibeda-bedakan. Itu diskriminasi. Kayak zaman dulu kalau perempuan itu kan tidak boleh sekolah. Iya. Nah, itu kan diskriminasi ya. Iya, jadi perempuan itu hanya boleh di rumah. Itu kan menghambat si perempuan-perempuan untuk melakukan mobilitas sosial. Jadi itu faktor penghambat mobilitas sosial, ada kemiskinan sama diskriminasi. Nah, sekarang kita ngomongin saluran mobilitas sosial. Jadi ada beberapa cara kalau kita ingin melakukan mobilitas sosial. Bisa dengan pendidikan, yang tadi kan kalau misalkan kita ingin berubah harus punya pendidikan yang tinggi biar ilmu kita banyak. Jadi kita bisa pindah mobilitas sosial. Atau bisa juga dari organisasi politik. Organisasi politik itu misalkan Nende nanti ikutan lulus sekolah ya. Lulus sekolah ikutan ke partai mana gitu. Terus kan partai. Organisasi politik itu partai contohnya. Mencalonkan misalkan terpilih terus jadi anggota DPR, itu kan saluran juga ya untuk melakukan mobilitas sosial. Bisa juga dari organisasi ekonomi. Misalnya ikut ke organisasi-organisasi ekonomi, contohnya ikutan koperasi atau ikutan gabung ke Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Ya itulah contoh kalau misalkan organisasi ekonomi. Yang keempat itu ada organisasi profesi. Kalau di guru ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kalau nggak salah. Iya betul. Guru punya PGRI, dokter punya IDI, Ikatan Dokter Indonesia, akuntan punya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, itu saluran-saluran untuk melakukan mobilitas sosial. Ada pertanyaan dulu, Denden? Apakah ada dampak mobilitas sosial? Mempunyai dampak apa enggak mobilitas sosial? Ada. Kan segala sesuatu di dunia ini pasti ada dampaknya ya. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Begitupun dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial juga ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya, dengan adanya mobilitas sosial ini kan bisa mendorong seseorang untuk jadi lebih maju. Iya. Seperti tadi kan yang terlahirnya misalkan kurang mampu, dia jadi terdorong untuk memperbaiki nasib, merubah nasib. Itu dampak positif. Kalau negatif? Kalau negatif itu dengan adanya mobilitas sosial, biasanya dampak negatif itu kalau mobilitas sosialnya turun atau yang sinking. Oh iya.
Misalnya bisa terjadi konflik, bisa juga ada gangguan psikologis. Konflik misalkan seseorang yang buruh di perusahaan. Itu kan kalau misalkan dilakukan PHK atau pemecatan, si buruh itu kan suka demo ya. Iya, demo. Nah, itu kan konflik berarti. Atau bisa juga gangguan psikologis kalau yang nggak terima misalkan. Jadi gila. Iya. Itu juga dampak negatif. Jadi misalnya dulunya dia itu manajer, dipecat, kan jadi nganggur, nggak terima, jadi stres misalkan. Itu kan gangguan psikologis. Itu dampak positif sama dampak negatif dari mobilitas sosial. Nah, itulah pembahasan atau obrolan kita tentang mobilitas sosial. Nelen, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana jika di kehidupan sehari-hari tidak ada mobilitas sosial? Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau misalkan di kehidupan kita tidak ada mobilitas sosial, maka ya itu tadi, kalau misalkan kita terlahir di keluarga yang kurang mampu, selamanya akan seperti itu. Dan tidak akan orang-orang itu jadi tidak akan punya dorongan atau keinginan untuk mengubah nasib. Apakah berdampak untuk negara? Iya, bisa. Jadi kan kalau misalkan kita terlahir kurang mampu terus tidak ada keinginan untuk berubah, jadi ya orang-orang yang kurang mampu tetap aja keadaannya seperti itu. Nanti kan negara juga yang kerepotan kalau misalkan orang-orangnya tidak mau berusaha. Kebanyakan pengangguran. Ya nganggur aja, karena kan percuma juga tidak mau mengubah nasibnya kan, karena tidak ada mobilitas sosial. Ada lagi? Udah cukup. Oke, berarti untuk mobilitas sosial tadi ada pengertian. Ada apa lagi? Faktor pendorong, Faktor pendorong, faktor penghambat, faktor penghambat, sama bentuk-bentuk, bentuk-bentuk saluran, dampak positif dan negatif. dampak negatif. Ya, itu dia pembahasan kita di episode pertama ini tentang mobilitas sosial. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.